Masih di 94,6 FM Style Radio Station for Your Life, sahabat style. Masih bareng Lisni di kilometer 144. Dan seperti yang sudah Lisni bilang pada opening tadi, kalau hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol stylein usaha gue bareng Teh Devi ya. Halo Teh Devi. Halo. Sudah ada ya. Boleh saya hi lagi? Iya, Waalaikumsalam. Bentar, ini kayak suaranya menghilang ya. Oke, Teteh punten boleh pakai mic-nya yang satu lagi? Nah, yang ini. Aman ya. Oke, teman-teman, kita udah bareng Teh Devi Silviani ya, dari Jasmine Toko Roti Tasik dan juga Garlic Hot Plate. Wah, luar biasa ya. Langsung dua usaha nih. Dia ada usaha, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Teh Devi ini. Teteh, gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana Teh kesibukannya pada hari ini? Kebetulan hari ini menyempatkan waktu ke sini ya, jadi khusus untuk Style Radio. Wow. Gini balik kesibukannya ya, mengusahakan untuk bisa ke sini dan ngobrol-ngobrol bareng Lisni ya, khususnya di sini di kilometer 144 ini dan di stylein usaha gue. By the way Teteh, ini dua usaha ya, ada roti dan juga Jasmine Bakery sama Garlic Stick ya. Garlic Hot Plate ya. Garlic Hot Plate. Boleh diceritain Teh, kalau dari Jasmine roti ini dari kapan Teh? Sebelumnya perkenalkan ya, kita saya Devi Silviana. Kebetulan saya mengelola dua brand ya. Yes. Yang satu Jasmine Group ya. Kalau Jasmine Group itu ada Jasmine Snack and Catering yang alamatnya di Jalan Dinding Ari 2 nomor 108. Kemudian ada juga Jasmine Bakery Jalan Tarumanegara nomor 7 depan SD Pengadilan. Oke, ya itu untuk Jasmine Group ya. Kalau kemudian ada juga Garlic Hot Plate. Nah, Garlic Hot Plate juga kita punya 3 cabang. Yang satu di Asia Plaza. Nah itu di Jalan HZ Mustofa. Kemudian yang kedua ada di Mayasari Plaza, Mayasari Mall, yang di food court-nya juga. Di sana juga di Jalan Pasar Wetan, Tasikmalaya. Kemudian yang ketiga juga ada di namanya Garlic Stick di Asia Plaza Mall, sama di depan ini di depan, kalau itu di depan bentar, di depan CFC. Wow, sudah banyak sekali ya cabangnya juga. Tapi memang aku juga kayak sering banget kayak ke AP gitu ya. Memang ada. Oh, ternyata di sini nih aku bisa langsung ngobrol sama ownernya langsung. Karena kan kalau seneng aja kalau kita ya jalan-jalan, ngelihat, apalagi kan di food court ya banyak makanan dan memang terlihat ternyata sekarang sudah ada di sini. Ya, kebetulan kan kalau yang Garlic Hot Plate itu berdirinya dari tahun 2007. Jadi pas pertama Mall Mayasari Plaza buka, kita buka di sana gitu. Kemudian tahun berikutnya buka di Asia Plaza. Yang ketiga baru kemarin tahun 2023 kalau nggak salah di Asia Plaza tambah satu lagi. Sempat juga sih buka di sana di Karangresik. Kemudian tutup. Tapi boleh nggak sih Teh kayak ceritain, kan dari 2007 ya. Itu kenapa sih awal mula pengen buka usaha Garlic Hot Plate ini? Apakah sebelumnya sempat usaha yang lain dulu atau memang ini yang pertama kali? Kalau usaha sih untuk pertama kali ya, bukanya di Garlic Hot Plate. Cuman sebelumnya kan saya juga bekerja ya. Nah, bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Nah, sambil bekerja udah buka usaha gitu di Mayasari. Kemudian lama kelamaan dari pertamanya iseng aja. Dari iseng itu asalnya sih pengen buka outlet.
kebetulan kan kalau yang garlic itu kita kerjasama ya berdua sama ada partner saya, Ibu Irma. Nah itu asalnya mau buka toko itu nggak tahu lah mau jualan apa, yang penting buka dulu aja. Yang penting niat aja dulu, kita buka aja dulu ya. Karena saya itu sukanya jalan-jalan sama makan, jadi jalan-jalan lah ke Bandung, cari-cari inspirasi kayak gitu. Kemudian dapat inspirasi itu dan kerjasama sama chef juga gitu, karena saya juga kan nggak pinter masak ya. Jadi manggil chef yang udah bisa gitu, pengen makanannya bikin ini konsepnya kayak gini, jadilah gitu garlic hot plate. Wow, jadi memang ya berawal dari hobi traveling dan makan ya bisa dibilangnya. Terus kadang kan mungkin kita berpikir kayak kalau mungkin kalau orang-orang kayak kalau kita traveling atau makan terus gitu ya, meskipun itu sebagai kepuasan sendiri ya tetap aja mungkin ya dari TDP sendiri ingin kayak kenapa kita nggak coba gitu ya. Kenapa kita nggak coba gitu ya. Asalnya sih pengen karena saya suka makan juga gitu, jadi pengennya makanan itu yang enak kayak gini gitu. Jadi diterapkan lah di food court itu gitu. Jadi pengen makanannya seleranya kayak gini. Terus ternyata si chefnya juga nyambung gitu. Kayak gitu. Wow, luar biasa ya berarti garlic. Garlic ya. Berarti kalau dari garlic itu dari tahun 2007 ya. 2007 sampai sekarang berarti kurang lebih sudah hampir 17 tahun. Wow, udah legal ya. Udah legal ya 17 tahun. Bener udah lulus. Nah, kalau dari Jasmine Bakery sendiri yang roti itu? Oh, kalau Jasmine Bakery itu pertamanya dari tahun 2012. Pertamanya saya buka kantin di Jasa Kartini ya. Nah, di depan UGD. Nah, di situ karena pertamanya sih kantin itu jualan kue juga, cuman kuenya itu yang nitip-nitip. Nah, pas suatu hari tukang kuenya itu nggak datang lah gitu ya, nggak nitip. Terus katanya mau libur dulu gitu. Udah gitu, terus kata nenek saya kenapa? Biarin aja. Ya udah mendingan bikin gitu. Nah, dari situ kita mulai bikin produksi kue gitu. Berarti memang sudah dari keinginan yang udah dari lama banget ya. Bisa dibilang kayak ngelihat dari ketika di rumah sakit ya di JK sendiri ada kenapa kita tidak coba gitu ya. Berarti memang dari nenek sendiri. Iya. Emang suka masak. Bukan tukang kue. Tukang kue ternyata. Iya, jadi mungkin turunan tukang kue, jadi bikin kue. Berarti luar biasa sih. Berarti ini tuh bisa dibilang kayak bisa dibilang kayak ini punya keinginan ataupun bisa kayak punya bakat, kenapa gak kita coba ini ya kan. Luar biasa sih. Berarti dari Garlic ke Jasmine Bakery juga nggak lama ya ininya. Perjalanannya kayak 2007 berarti cuma 4 tahun. 2007 ke 2012 enggak sih, nggak lama. Setelah itu karena kemudian saya kan keluar kerja ya. Nah, tahun 2013 karena saya udah punya CV juga gitu, jadi saya fokus ke Jasmine. Setelah itu karena dulu juga saya bagian marketing, jadi lumayan lah punya relasi gitu ya di dinas-dinas. Jadi di dinas-dinas itu ada dinas kesehatan, ada di Pemkab sama di kabupaten sama di kantor wali kota gitu ya. Jadi saya berusaha ngedeket-deketin gitu teman-teman, nawar-nawarin gitu karena punya CP kan udah izinnya udah legalnya udah lengkap, maka saya ngajuin lah gitu untuk kerjasama pengadaan makan dan minumnya. Jadi disediain sama Jasmine Catering. Gitu. Nah, dari situ Jasmine Catering berkembang sampai kemana-mana gitu ya, ngirimnya sampai ribuan. Waktu COVID juga kita orang lain kan pada tutup ya. Nah, kalau saya enggak, justru banjir orderan gitu dari BPBD ya. Gitu pesenannya gitu. Kemudian yang dari Garlic juga karena karyawannya juga dirumahkan, kemudian saya tarik juga ke Jasmine gitu waktu itu waktu COVID itu. Nah, setelah itu
Kemudian kemarin tahun 2024 awal, Yes. kemudian saya buka Jasmine Toko Roti, Oh. Jasmine Bakery yang ada di jalan Jalan Tarumanegara nomor 7. Oke, berarti Begitu, Neng. iya berarti panjang juga ya ceritanya, bisa dibilang kayak berawal dari aku sampai speechless gitu sih. Aku tuh tipikal orang yang kayak kalau orang nyeritain kayak usahanya gitu ya, apalagi yang udah lama banget, kayak wow, luar biasa. Kadang kan panjang. iya, mungkin 2012 ya kalau dari roti ini kan bisa dibilang waktu yang 12 tahun lah ya untuk kita stay juga gitu kan, bukan waktu yang sebentar juga. Dan memang berawal dari ya kita ada bakat jualan roti juga. Ya kan ada orang yang mungkin jualan roti tapi gini-gini aja gitu, kayak tidak mau untuk mengembangkan atau kayak sebatas ya udahlah ada yang beli syukur, enggak juga ya udah. Tapi kan mungkin kalau TDP sendiri, kenapa kita nggak coba kayak deketin ini deketin itu, karena memang harus seperti itu ya kita tuh. Sebenarnya sih kalau misalnya roti ya, kalau roti sih baru kemarin tahun 2024 awal yang Januari. Nah sebelumnya kita bikin produksinya snack sama catering. Oh, catering dulu ternyata. Nah setelah itu karena saya juga kan kalau roti itu tingkatan paling tinggi ya kalau di persenekan gitu, jadi paling susah. Iya betul. Jadi saya ngambil chefnya lah ya yang ahli gitu untuk bikin roti itu. Jadi percobaannya sekitar 3 bulan. Oh, ya. Lumayan lama juga ya. Jadi sampai rotinya bisa empuk, bisa enak kayak sekarang itu panjang jalannya gitu. Jadi baru pas awal tahun itu baru buka gitu. Jadi kan kalau misalnya jualan itu harus enak ya. Kalau misalnya apalagi makanan, kalau misalnya makanan gak enak ya udah berarti kan langsung bubar. Iya, benar, apalagi kalau di zaman sekarang ya orang itu kalau udah sekali nggak enak, udah gitu. Kadang ngasih tahu ke orang lain ini di sini mah kurang gitu kan ya. Kayak gitu. Apalagi kan orang-orang sekarang pada kritik ya, apalagi anak-anak muda gitu. Iya, sekarang kan apa-apa di videoin, apa-apa dipoto gitu ya. Iya, itulah kalau jualan makanan itu harus jaga kualitas banget gitu. Betul sih. Apalagi mungkin catering ya, bisa dibilang ya catering snack itu kan harus ini banget. Karena kebetulan saya juga sama punya usaha catering juga gitu. Jadi itu luar biasa sih, meskipun nggak bikin sendiri ya, tetap ke orang lain. Cuman ya seperti itu, kita harus kayak apalagi kalau orang-orang yang pesennya kan dari dari yang tinggi lah, petinggi atau pejabat gitu kan. Nah, wah itu harus yang luar biasa ya. Harus dijaga banget gitu kalau misalnya kualitas sama like hygiene. Kebetulan kita kalau misalnya Jasmine Catering udah punya sertifikat like hygiene yang dari provinsi ya. Jadi sudah terjamin ya. Jadi buat sahabat semuanya mungkin kayak bingung nyari catering gitu ya, di mana bisa nih di Jasmine Bakery ataupun Jasmine Toko Roti Tasik di Jalan Tarumanegara ya? Iya. Di depan SD. Di depan SD Pengadilan. Nah, pokoknya di sana ada ya roti-rotian, ataupun kalian mau snack catering sama makanan juga, atau mungkin snacknya aja. Snack sama catering. Oh, catering. Oh iya. Catering juga kan makanan ya. Kalau catering itu makanan beratnya, kayak nasi dan lauk pauknya kayak gitu. Kita juga melayani buat pernikahan kayak gitu. Oke, nah sahabat style tuh yang mungkin sekarang lagi banyak kegiatan di kantornya ataupun di sekolahan, nah bisa banget kalau kalian nih lagi nyari tempat catering gitu ya, apalagi mungkin yang sekitaran sana. Biasanya kan kalau deket SD Pengadilan mah deket tuh ya, banyak kantor-kantor di sana, banyak sekolahan. Mending yang deket-deket aja langsung ke sana. Nah mungkin sahabat saya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng TDP perihal mungkin jualan kan menu-menunya apa aja mungkin ya, bisa nanti dikasih tahu sama TDP sendiri. Takutnya mungkin sahabat saya juga ada yang bingung kayak ini harganya berapa ya, ataupun kualitasnya seperti apa ya, nanti bisa kita tanya-tanya di segmen kedua. Pokoknya tetap stay tune terus di Kilometer 144 4,6 FM Radio Station for Your Life. Sahabat style masih bareng Lisni di Kilometer 144 dan tentunya di Stylein Usaha Gue bareng TDP dari Jasmine Toko Roti Tasik dan juga Garlic Hot Plate. Nah, di sini kita udah bareng lagi nih. Halo TDP. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol juga ya di belakang layar, meskipun bukan perihal ini.
Ya karena memang seru aja ya kalau ngobrol-ngobrol itu, karena kita nggak bisa apa ya, seneng aja kalau nanya ke sini dari kemana ujung-ujungnya ya. Nah tapi kalau sekarang kita balik lagi nih, back to topik lagi, bahas tentang Jasmine Tokorati Tasik dan juga garlic hot plate. Kalau tadi sudah dikasih tahu juga sama TDP kalau garlic itu dari tahun 2007 dan berawal dari kayak ya hobi traveling dan juga hobi makan, ya terciptalah garlic hot plate ini gitu ya. Dan memang jarang juga kan ya di Tasik ada makanan yang seperti itu ya. Mungkin kalau dulu mungkin nggak ada ya Teh. Kalau sekarang mungkin banyak ya. Kalau dulu mah kayaknya nggak ada ya. Iya. Karena dulu juga gini ya, pas pertama kali itu kan yang nggak ada di Tasik. Kalau makanannya sih sama aja lah ya, kayak makanan buat di pesta kayak gitu. Kayak sapi lada hitam kayak gitu, steak, terus nasi goreng gitu. Nah itu mah sebenarnya makanannya udah biasa ya. Cuman kita bikin unik aja gitu. Jadi disajiinnya di hot plate karena waktu dulu itu jarang banget gitu ya yang pakai hot plate. Jadi pas pertama kali buka di Mayasari juga itu kayak orang-orang yang belum tahu hot plate gitu. Jadi ini mau pesen hot plate kayaknya gitu. Yang apa Bu gitu ya. Iya, pesen hot plate aja kayaknya kayak gitu. Jadi pada belum tahu hot plate apa gitu. Jadi kita nerangin juga, kita produk knowledge juga diisi gitu, kayak dikasih tahu gimana kalau hot plate itu sebenarnya tempatnya aja yang panas gitu, piringnya baru makanannya di atas. Jadi pas disajiin itu ngejerejes gitu kayak gitu. Betul. Iya sih, aku juga mungkin tahu-tahu ya kayak hot plate itu kayak apa namanya? Baru-baru ini gitu ya, dari tahun 2000. Ya maksudnya enggak kan, kalau ini kan dari 2007 ya. Mungkin kayak dari tahun 2019, 2020 tuh tahu-taunya ada loh makanan yang disajiin di hot plate gitu. Nah sekarang karena memang dulu mah gak ada pisan ya, dan wajar pun orang-orang sekarang ya kayak mikirnya apa muridnya itu kayak bahasa Inggris. Kayaknya keren banget gitu ya makanan ini gitu. Cuman makanannya aja disajiin panas gitu. Jadi kan kalau panas lebih menggugah selera. Iya gitu benar. Apalagi ya kalau orang-orang Tasik ataupun orang Sunda mah apalagi kalau pakai nasi yang panas-panas ditambah nasi ya. Iya, jadi pas penyajiannya itu ngejerejes gitu ya, pas dikasihnya itu jadi kayak atraksi aja gitu. Langsung ngelihat gitu. Jadi yang di pinggirnya juga apa itu jadi pengen beli kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu kalau menu-menu di garlic hot plate itu ada apa aja sih Teh, kalau boleh tahu nih? Boleh. Kalau di garlic hot plate itu kita spesialisnya ada steak, sate, sama seafood ya. Tapi kalau makanan yang lainnya juga ada ya. Kalau sama nasi goreng sama lainnya. Kalau lainnya kayak sapi lada hitam, ayam kriuk, capcay, cah kangkung gitu, kayak brokoli seafood kayak gitu. Terus kalau steaknya itu ada chicken stick, beef stick dengan berbagai saus ya. Ada saus black pepper, barbecue, mushroom. Sate juga ada pilihan sate ayam, sate sapi. Seafoodnya juga macam-macam. Jadi permainan saus ya. Iya betul. Kalau kayak gini tuh emang saus ya yang harus kita ini. Sebenarnya sih makanannya cuman berapa macam gitu ya. Cuman kita mainkanlah di saus. Jadi ada rasa-rasanya beda-beda gitu. Kayak gitu nih. Iya, tapi memang benar sih kalau steak sendiri ya, maksudnya kayak steak kayak gitu kan, ya itu saus. Kadang aku juga kayak pilih-pilih nih, kayak ini saus di sini kayak gimana gitu. Tapi kalau boleh tahu harganya dari under berapa sih Teh? Kalau di garlic karena di mall ya kita jadi jualnya mulai dari 27.000 ya. Oke, 27.000. Karena kita juga kena pajak juga, betul. Sama biaya sewanya mahal. Iya, pastilah ya kalau di mall mah. Tapi worth it sih Teh kalau menurut aku ya, apalagi chicken stick ya, mungkin chicken stick kayak gitu. Nah kalau chicken stick kita bikin yang promo ya, jadi udah dapat minum itu harganya cuma 25.000. Wow. Iya. Wow. Jadi makan enak, hemat. Bisa makannya di garlic hot plus aja. Jadi pesannya chicken stick
Itu khusus untuk kantong mahasiswa, aman lah. Aman banget sih. Karena gini, kadang kalau kita ke apa namanya kayak sengaja nih ke AP gitu ya, mau makan, pasti kita tuh udah nyiapin uangnya tuh lebih gitu, ya Pasti kan? kan kalau misalnya ke mall kita pasti tujuannya untuk apa, jalan-jalan ya gitu. Iya betul. Sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat pasti lapar gitu. Iya. Tapi pasti udah ada lah budgetnya gitu. Iya betul. Gak mungkin kan kalau misalnya jalan-jalan makannya di pinggir jalan. Iya. Makanya pasti aku sendiri kayak kalau mau ke AW udah otomatis budgetnya ya minimal kita 50.000 lah ya gitu. Buat sendiri ya. Ya apalagi untuk stick sendiri kan kalau kita ke tempat-tempat stick gitu kan itu harganya lumayan Oh, juga iya. ya, mahal juga. Jadi buat kalian mungkin yang kayak pengen nyoba stick gitu ya dengan yang hemat tapi tetap mengenyangkan, garlic hot plate ya Iya. solusinya. Ya, kalau yang mahalnya juga ada. Iya. Paling mahal sih kalau stick 48.000 ya. 48.000. Kalau murah, paling murah chicken stick cuman 25.000 udah plus minum. Lumayan juga. Kalau nasi goreng 27.000, sate sama lah 30 ya. Kalau sate sapinya 33, segituan lah, sekitaran. Sekitar segituan. Sekitar. Jadi under 50.000 udah kenyang. Iya, apalagi dengan anget-anget gitu ya. Kan di dalam hot plate itu kan otomatis pasti masih anget lah ya, masih kita makan tuh angetnya itu kan kalau di yang piring kayak contoh nih nasi goreng piring biasa, lama kelamaan karena kena apa ya? Angin gitu ataupun kena udara udah gampang apa namanya dingin. Nah, kalau Iya. ini mah Apalagi kalau di garlic hot plate itu apa, penyajiannya panas udah gitu nasinya banyak. Kalau nasi goreng. wow. Pokoknya kenyang kalau lah ya. kalau cewek sih cukup buat berdua kayaknya. Iya. Oh iya. Jadi itu porsi buat pemilik kayaknya. Wow, mantap banget ya sahabat. Jadi buat kalian yang mungkin lagi ke AP nih sekarang menuju karena besok weekend ya, biasanya malam Sabtu, malam Minggu tuh orang-orang jalan-jalan Iya. ya. Nah, kalau mau ke AP nih jangan lupa ke Garlic Hot Plate. Kalian bisa di sini banyak varian makanannya juga gitu ya. Di sini kayak tadi ada chicken stick, ada nasi goreng juga ya, ada sapi lada hitam dan masih banyak lagi, dan harganya juga start from 25 ribuan aja. Kalian bisa kenyang di sana gitu. Pokoknya lihat aja deh kalian ke sana. Aku juga ngiler ngelihat apa Ini namanya. ada sampelnya. Oh ada teteh, boleh atuh liatin aja ke sini. Boleh. Biar teman-teman dan sahabatnya semuanya ngeliatin yang kayak gimana sih Apanya? makanannya gitu kan. Emang Boleh nih. kelihatan, nanti yang dengerin yang nggak kelihatan jadi ngiler. Oh jangan. Nggak apa-apa kalau ngiler langsung. datang aja. Iya. Kalau kena ngiler gitu kayak langsung deh ke apa sekarang. Nih sambil nanti diliatin nih sahabat saya semuanya. Tapi emang aku juga kalau ke apa ya pasti pengen yang ini kayak jajannya pasti otomatis stick. Kalau Nih, enggak nasi kayak- goreng. Nih. Wow. Ini untuk sampel chicken stick ya. Ih banyak banget. Ini harganya cuma 25.000. Aduh, banyak udah banget. plus minum. Terus ya ini mah banyak banget, kalian kenyang deh 25.000. Iyalah, Kapan kenyang lagi lah. dapat yang sebanyak itu 25.000 tuh kan udah ada kentangnya juga ya, sayurannya juga, Ya, ada sausnya. jadi ada protein, karbohidratnya, ada sayurannya, pokoknya paket lengkap, gizinya juga terpenuhi. Enak pula. Ramah di kantong. Mantap. Nah, Guys. kalau ini nasi goreng. Ini nasi gorengnya. Bentar. Ditutup plastik. Ini nasi goreng. Wow, bener sih banyak. Ini benar porsi family sih ya. Ya kalau cowok sih abis kayaknya. Abis ya. Kalau cewek kayaknya enggak Enggak deh. deh. Saya juga nggak pernah abis deh kalau misalnya nasi goreng. Itu mah banyak banget teh. Gak rugi apa ya ini sebanyak itu? Enggak, ini udah ditakar sekitar 250 gram. Jadi Wow. seperempat kilo ya. Wow, mengenyangkan. Jadi buat kalian yang mungkin kayak kadang biasanya kalau sama bestinya pengen makan tapi udah nggak terlalu berdua, lapar gitu ya, udah boleh. berdua yuk makan. Iya, patungan belinya satu. Kalau ini sapi lada hitam nih harganya sekitar 33.000. Wow. Ini buat di rumah juga bisa ya. Soalnya cukup ini nih banyak. Wow, banyak itu Udah porsinya. sama nasi juga. Jadi kalau buat di rumah cukup buat berdua kayaknya. Iya.
Keluarga juga kayaknya bisa kalau paling nyicip-nyicip dikit ya. Cicip-cicip. Pokoknya kalau makan di garlic yang bakal nyesel deh. Iya. Enak-enak sih kata saya. Kata saya. Iya. Iya. Mungkin kata orang lain juga bisa jadi ya kalau yang udah nyobain. Wow. Jangan lupa ya ke garlic hot plate. Iya tuh bisa terlihat juga kan. Tadi banyak chicken sticknya juga banyak banget. Nasi gorengnya apalagi. Jadi kita cuman bawa sampelnya cuman 3. Soalnya buat ini aja kru yang di sini. Iya. Kalau buat teman-teman silahkan datang ya ke garlic hot plate, ada di Maisari sama Asia Plaza. Oke, wow, mantap sekali. Kalian udah langsung aja di sana. Terlihat ya di sekitaran sana ada garlic hot plate. Harganya juga murah banget dan kalau garlic itu kalau yang garlic 1 adanya di depan Gramedia ya di Asia Plaza. Iya. Kalau yang keduanya di belakang di dekat parkiran dekat CFC. Oke. Kalau yang di Maisari pas di tengah-tengah banget di food court lantai 3. Wow, di sana ya. Oke, nah sahabat saya udah dikasih tahu. Pokoknya terlihat sih di sana juga ada tulisannya garlic hot plate. Kalian langsung aja ke sana, nggak usah takut kayak aduh harganya mahal gak ya? Ini mah nggak mahal dengan porsi yang segini mah. Atau ya kalian mau ke apa mah? Masa kayak pengen yang 10 ribuan, 15 ribuan kan gak mungkin ya. Kalau kalian ke mall gitu pasti dengan ya harga yang seperti itu. Dan tadi juga terlihat porsinya juga banyak, pasti langsung kenyang deh. Jadi kalian habis jalan-jalan ya mengitari Asia Plaza yang luas itu. Pulangnya langsung ke food court, langsung ke garlic hot plate. Wow. Tapi mungkin tadi di garlic hot plate-nya tadi juga udah tahu juga ya sahabat semuanya menu-menunya juga. Kalian juga bisa kepoin juga IG-nya @garlichotplate ya. Di sana juga kalian bisa ngelihat berbagai menunya juga, ada harganya juga di sana dan juga tempatnya juga, takutnya kalian bingung. Dan ternyata sudah available juga di GoFood ya, GrabFood di sana. Ada GoFood, GrabFood sama ShopeeFood ya. Nah, pokoknya kalau mager ke AP atau ke MP udah lewat sana saja. Tinggal tangannya yang berbicara. Iya betul, dan uangnya yang keluar. Nah, kalau tadi kita bahas tentang garlic hot plate. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang jasminnya teh, rotinya. Kalau boleh tahu ada apa aja nih? Nah, sekarang ke Jasmine. Kalau di Jasmine itu kan adanya di depan SD Pengadilan ya. Dekat itu dekat Masjid Agung juga, dekat Jasa Kartini belakangnya, di pinggirnya pokoknya kayak gitu. Di situ. Nah, di sana kita yang khasnya itu ada roti unyil. Roti unyil. Wow. Sudah lama aku tidak mendengar roti unyil. Ya kenapa kita bikin rotinya unyil gitu? Jadi karena kita pengen beda aja gitu sama yang lainnya. Kalau misalnya tiap toko, tiap bakery itu kan punya ciri khas masing-masing. Betul. Jadi kalau kita pengen Jasmine Bakery itu khasnya roti unyil. Jadi kalau misalnya beli 10 biji itu dapat berbagai macam rasa gitu. Jadi nggak bosenin. Kalau misalnya makan satu kan kenyang ya. Kalau ini mah cukup 24.000 aja bisa dapat 10. Wow, gitu. Banyak banget. Iya, biasanya kan dapatnya cuman 3 bancem ya kalau yang gede-gede. Nah, ini bisa dapat 10 dengan berbagai macam rasa. Nah, kalau roti unyil kita ada 17 varian ya. Dari mulai pisang coklat, pisang keju, sosis keju, abon, kacang almond, butter sugar, kacang merah, kacang hijau, blanket, coklat meses, coklat kelapa, sari kaya, blueberry, strawberry, rasa pizza dan smoked beef. Wow, banyak ya, dari manis ke asinnya ada. Nah, kemudian ada juga roti sobek. Kalau roti sobek kita ada 7 rasa ya. Dari percoklatan, perkejuan, sama keju gondrong. Wow. Gitu. Itu buat cukup. Kalau roti sobek itu kan harganya 35.000. Jadi kalau buat untuk pemilih itu cukup gitu ya. Jadi buat besok lagi bisa disimpan gitu. Soalnya kita dikemasnya dipakai aluminium foil. Jadi kalau misalnya pengen diangetin bisa langsung diangetin gitu di microwave. Langsung dengan wadah-wadahnya. Dengan wadah-wadahnya gitu. Kalau roti unyil kan sekali makan habis, jadi nggak usah diangetin. Kalau ini kalau yang roti sobek bisa diangetin, gitu. Jadi bisa dibawa ke luar negeri juga bisa. Jadi bisa diangetin di sana. Emang berapa lama teh tahan? Kalau roti sih tahannya 4 sampai 7 hari ya, yang normal.
Tapi kalau misalnya kita untuk menjaga kualitas, jadi 4 hari udah expire. Kayak gitu. Expired. Iya sih betul ya, karena roti ya gampang ininya juga ya. Nah sebenarnya sih 7 hari ya. Tapi kalau menjaga kualitas kita sampai 4 hari aja. Iya. Oke, berarti memang ciri khas di Jasmine roti Tasik ini adalah roti unyilnya ya. Ada juga roti yang standar yang gede ya. Mm-mm. Ukurannya sekitar 60 gram. Terus ada tiramisu juga. Wow. Tiramisu juga ada berbagai macam. Ini aku juga lihat di sini di IG-nya juga ya. Nih ada tiramisu contohnya. Wow, boleh nih dilihatin nih biar sahabat saya ngiler. Oh, itu roti unyilnya, bener unyil-unyil ya. Ini nih Wow. kecil-kecil. Ada yang coklat, ada yang pizza, ada ini enak blazer apa teh? Pisang keju. Gua lupa. Pisang keju, oke. Pisang keju, terus ada pisang coklat. Wow. Ada ini susu. Ada ini roti blanket, ini yang favorit ya. Saya juga paling suka yang ini. Itu apa teh roti blanket tuh? Blanket itu keju, dalamnya cheese cream juga ya, kayak gitu. Aduh, ngiler ya pencinta Ini keju. ada coklat almond. Terus ini sosis keju. Wow. The real Banyak semuanya ada. Jadi mungkin kayak kalau keluarga besar kan kadang biasanya kalau kakek-kakek nenek kayak hoyongna kacang gitu ada pokoknya ada anak-anak mah pengennya yang kayak ada sosis-sosis. Ada kacang merah sama kacang hijau juga ada. Gitu. Iya. Jadi pas pertama kali kita mau buka itu kita kan tes food dulu, tes pasar dulu. Yes. Jadi pertamanya kita di Asia Plaza ikutan bazar. Oke. Ternyata Antusias. antusias banget sampai abis terus gitu. Wow. Jadi ternyata orang Tasik suka juga, jadi pas keterusan aja buka. Iya, karena memang kayak roti kecil gitu kan kadang kita kalau makan roti yang sedang kadang nggak pernah habis ya, jadi butuhnya yang kayak mini-mini gitu. Jadi kalau makan 2 juga kayaknya udah cukup gitu, apalagi mungkin hanya untuk sebatas mengganjal aja ataupun ngemil aja kan. Makanya ini cocok banget nih sahabat saya buat kalian yang mungkin kayak suka dengan roti tapi aduh kalau yang terlalu gede kayaknya mubazir gitu ya kalau nggak habis. Nah roti unyil solusinya dan cuma ada di Ada Jasmine. lagi. Ada lagi. Ada milk bun. Wow, yang sempat viral ya milk bun. Masih ada kok Masih di ada. di Jasmine Bakery masih ada tiap hari. Oh, Terus ada juga tiramisu. Tiramisunya berbagai macam. Cuman saya bawanya cuma satu. Ini yang rasa Black Forest ya. Black Forest. Wow. Semuanya ada. Kalian nggak ngiler? Aku di sini aja ngelihatnya udah ngiler banget. Ini baru launching. Kalau di Bandung kan banyak banget ya, ada cheese squid gitu. Ini namanya tiramisu. Ya nggak apa-apa. Kalau Bandung dengan cheese squidnya, kita Tasik ya harus punya apa namanya? Kemarin sih sempat juga kita bikin cheese bread gitu. Jadi yang kalau yang aslinya pakai biskuit, kita pakai roti aja. Soalnya kan kita produknya roti. Jadi kita inovasi lah kayak gitu. Tuh. Wow, luar biasa sih sahabat saya. Kalian sudah melihat ya tadi ada milk bun-nya. Jadi mungkin buat kalian yang masih suka dengan milk bun, cobain deh dari Jasmine Roti Tasik. Dan juga roti unyilnya. Aku tadi ngiler dengan roti unyilnya sih ya, karena unyil-unyil kayak unyu-unyu gitu ya. Unyu-unyu banget dan harganya juga murah-murah ya. Jadi buat kalian bisa langsung ke sana aja. Ada di jalan di dekat SD Pengadilan Jalan aja. Tarumanegara nomor 7. Nah, kalau misalnya kalian mau pesan snack box juga kita sediain. Mulai harganya dari 8.000. 8.000 aja. Jadi 8.000 itu udah dapat kuenya 2 sama air mineral dan minimal pemesanannya 20 box aja gitu. Jadi pemesanannya boleh 1 hari sebelumnya. Apalagi kalau misalnya banyak kayak sekarang juga kita ada untuk Universitas BTH ya. Ada pemesanan sekitar 1.300 box. Wow. Nanti untuk tanggal 9. Kemudian berikutnya juga ada untuk pernikahan ya. Nanti di Stimik di situ 1.000 pak untuk pernikahan.
Wow. Itu untuk catering. Oke, gitu. bisa nih ya, nanti aku kasih tahu deh ke anak-anak. Kebetulan aku masih kuliah. Masih kuliah ya. Dan nanti Jangan bisa nikah ya. boleh. Mau ulang tahun, mau rapat juga Ya, boleh. rapat. Pesan Nah aja. iya, karena memang sekarang juga kebetulan lagi banyak kegiatan. Kan biasa ya kalau banyak kegiatan sedang mencari apa ya, kayak catering yang bisa ini Boleh vendornya ke terjangkau. kita aja. Iya. Boleh. Boleh nanti. Ke IG-nya Jasmine Toko Roti atau Jasmine Bakery. Jadi bisa dikepoin di situ. Pengirimannya juga pasti tepat waktu. Kalau misalnya mintanya 5:30, kita kirimnya 4:30 subuh udah datang. Wow, luar biasa. jadi gak 1 bakalan jam sebelum kesiangan. ya. Visi takutnya kesiangan kan biasanya. Kayaknya katanya kalau ke apa itu macet ke atasnya, nanti sebelum macet kita di sana gitu. Mantap, luar biasa. Jadi memang serba ada juga ya sahabat. Jadi buat kalian yang mungkin butuh juga kayak snack box ya ataupun catering, kayak bingung nih ataupun kayak bosen kesana terus pengen nyoba yang lain gitu ya, boleh. Jasmine Bakery, karena kebetulan mungkin dari sahabatnya baru ada yang tahu juga gitu ya, karena kan baru opening juga gitu kan. Jadi buat kalian boleh deh langsung kepoin aja IG-nya Jasmine The Toko Roti Tasik, atau kalian bisa langsung ke tempatnya aja di Jalan Tarumanegara dekat SD Pengadilan. Di sana kalian Oh, iya. semua ada pokoknya. Terus ini satu lagi ya, kalau Boleh. untuk malam minggu, nah kita juga open bar ya di sana, di apa, Oke. di jalan di Mambo Di Mambo. Kuliner. Wow. Jadi apapun lah yang penting jadi duit. Betul. Iya, itu memang jiwa usaha tuh harus seperti itu. Dimanapun kita harus coba aja gitu ya. Saya kan banyak juga gitu ya yang dititipin karyawannya ke saya. Jadi saya tuh mikirnya apalagi ya? Apalagi ya? Aduh, iya sih benar. Dan insya Allah nanti mulai dari tanggal 1 kita juga buka di itu di apa? Di Unsil ya, di kantin Unsil. Wow. Ada Jasmine Rice Ball. Wow, baru lagi nih rice ball, masya Allah. Bener. Tapi ini bisa jadi ini juga ya, perpaduan mungkin buat orang-orang yang kayak apa namanya, kayak pengen, tapi emang jarang banget sih kayak rice ball gitu kan di, apalagi di sekitaran Unsil gitu ya. Kalau di Unsil itu kita harganya maksimal 20.000, jadi nggak boleh ada yang lebih dari 20.000. Iya. Betul, karena kantong pelajar mahasiswa itu hanya sampai 20.000 aja. Udah gitu es teh manisnya cuma 3.000 aja. Udah itu mah ya, rice ball plus es teh manis, mantap. Pokoknya buat kalian warga Unsil ataupun sekitarnya, di sana ada Jangan Unper ya, ada Poltekkes BTH ataupun UPI juga yang mungkin sering jalan-jalan, karena aku kebetulan di UPI ya. Iya. Jalan-jalan ke Wah, siap, Unsil. Guys, nanti ya kita tanggal 1 Oktober ya. Iya. 1 Oktober ke kantin Unsil. Berarti masuk ke Unsilnya atau di Di kantin Unsilnya? Unsil, masuk ke di dalam. Gak apa-apa, kita masuk aja ke Nggak Unsil. apa-apa, kalau mahasiswa santai aja. nggak bakalan diusir kok. Iya, agak kelihatan gitu. Apakah ini mahasiswa Unsil atau bukan gitu kan? Iya. Kayak sahabat Ya, itu. style. Nanti iya. kan kita juga ada GoFood, GrabFood sama ShopeeFood. Jadi bisa dimanapun bisa dicari di sana. Dicari aja, pokoknya nggak usah khawatir ya, semuanya sekarang zaman digital ya. Buat kalian yang mager harus ke tempatnya langsung, bisa lewat ojek online juga, ada GoFood, GrabFood ataupun ShopeeFood. Tapi kalau mau kalian sambil jalan-jalan bisa cus langsung, kalau mau garlic hot plate ya ke AP dan juga di MP. Nah kalau mau beli rotinya ada di Jalan Tarumanegara, dan juga atau besok nih sambil kalian malmingan ke Mambo bareng pacarnya, bareng keluarganya ya, bisa ada di sana. Itu kalau di Mambo tempatnya di mana teh? Di depan SD Citapen, pokoknya depan SD aja. Depan Dari SD, situ. iya. Depan SD Citapen pokoknya di sana. Aduh, itu mah pas langsung masuk juga udah ini ya, udah langsung terlihat. Oke deh sahabat, nah tadi kita sudah ngobrol nih perihal menu-menunya juga, harga-harganya juga. Tadi juga sambil diliatin, jadi pasti kalian udah langsung ngiler kan ya. Langsung aja kalian beli, dan kalian kepoin juga IG-nya kalau kalian pengen tahu lebih lanjutnya gitu. Pokoknya sahabat, saya masih ada satu segmen lagi, kita ngobrol bareng Teh Devi ya. Teh Devi dari Jasmine Toko Roti Tasik dan juga Garlic Hot Plate. Dan nanti di segmen ketiga kita bakal bahas juga nih kan seputar bagaimana sih perjalanannya gitu ya menghadapi ataupun mungkin konsistensinya dalam perihal usaha ini. Pokoknya buat sahabat saya tetap stay tune terus aja di kilometer 144.
sun. Masih di 94,6 FM Style Radio Station for Your Life, sahabat style, masih bareng Lisni di kilometer 144. Tadi kita udah ngobrol bareng lagi nih ya, bareng Teh Depi juga nih. Aku dapat insight juga nih perihal percateringan ya. Perihal percateringan, karena memang tidak semudah itu ya Teh, untuk kita bisa mengembangkan apa namanya, kayak sebuah usaha catering, apalagi ya cateringnya perihal makanan itu. Kan kalau makanan kan orang-orang ya agak sensitif lah bisa dibilangnya, kan mereka harus pengen yang seperti ini, yang seperti ini, dan tentunya kita juga butuh yang kayak sedikit salah aja ataupun rasa yang kurang aja itu bisa jadi bumerang bagi kita ya, bisa jadi apa namanya, kayak bisa disebut kerugian juga ya, karena kadang orang apalagi zaman sekarang kalau salah dikit, kurang rasa dikit, beda dikit, dikasih tahu ataupun dipiralin gitu ya orang-orang sekarang. Tapi mungkin pasti dengan seperti itu Teteh juga selama kurang lebih ya 17 tahun bisa dibilang ya, kalau dari garlic hot plate dan juga roti juga pastinya kan sudah menghadapi berbagai macam lika-likunya ya Teh. Kayak perubahan inilah, terus apalagi up and down, namanya usaha kan ada sepinya, ada ramenya. Nah, pasti banyak banget ya Teh seperti itu, apalagi udah lama gitu usahanya. Boleh nggak sih Teh kayak diceritain tantangan kayak yang terjadi selama membuka usaha gitu? Ya, kalau misalnya tantangan ya banyak banget ya. Kalau misalnya tantangan dari mulai pertama-tama dulu permodalan kayak gitu. Nah itu merupakan salah satu kendala ya, salah satunya. Tapi dengan berjalannya waktu, permodalan itu karena kita juga muter terus gitu ya. Jadi nggak tahu gimana ya. Pokoknya asalnya saya juga kan modalnya dari nol ya. Dihitungin maksudnya ini modal dengkul gitu. Nah lama kelamaan karena ya ada gitu. Jadi bisa beli mobil operasional kayak gitu, beli peralatan juga, kayak beli oven yang modern gitu. Jadi untuk bikin kue juga sekarang kita punya ovennya udah 2 ya, yang gede banget dengan kapasitasnya banyak. Jadi sekali ngopen itu bisa berapa ratus kayak gitu. Terus freezer gitu, itu sangat menunjang banget gitu ya, di perkulineran gitu. Apalagi kan catering gitu. Kalau catering itu misalnya lamanya di prepare gitu. Kalau misalnya kan penyajiannya harus fresh sama nggak boleh basi. Nah kalau freezer itu sangat membantu di catering gitu. Kenapa dulu juga kalau misalnya perizinan itu harus ada lemari es yang di bawah dari 8 derajat. Nah itu yang freezer itu untuk itu gitu. Jadi jadi ada berapa buah gitu untuk menunjang gitu. Jadi roti juga sebenarnya bisa gitu ya. Itu ada trik-trik. Kan kalau misalnya roti juga untuk manggang itu nggak langsung bikin langsung dipanggang, lama banget gitu ya. Jadi nanti rotinya mungkin besok baru jadi. Jadi sekarang karena udah lama jadi punya trik-trik tersendiri gitu ya, dari perjalanan waktu gitu ya. Jadi belajarlah dari tahap-tahap, mulai kita susah sampai bisa sampai sekarang kayak gitu. Iya pasti sih ya, mungkin yang awalnya kayak ya modal mungkin ya, itu modal yang paling utama sih ya. Semuanya juga proses ya. Kalau dulu kan pernah ya bapak mertua saya juga bilang kalau misalnya kalau pengen jadi pengusaha ada 3 gitu ya. Harus kemodalan, keilmuan, sama kewaktuan gitu. Ya itu 3 itu gitu. Jadi pertamanya mungkin kita harus tahu dulu gitu, mumpuni ilmunya. Jadi apa yang kita mau jual itu harus tahu dulu gitu ilmunya gimana, baru bisa jualan gitu. Kalau misalnya kalau makanan harus enak dulu, gimana nih dipelajari biar enak, inovasi segala macam kayak gitu. Terus kaduitan misalnya, kaduitan berarti kan kemodalan gitu. Ada modalnya buat buka, buat modal bikin produksinya, buat buat tempatnya, sewa tempat kayak gitu, untuk gajinya juga, untuk gaji karyawannya juga segala macam kayak gitu. Sama kewaktuan, berarti kalau kewaktuan itu kita fokus waktunya itu diutamakan untuk usaha gitu. Jadi kayak dulu kan saya kerja, kalau kerja itu
jadi setengah hati ya. Iya, betul. Diculken ya hasilnya sakit tuh gitu. Ternyata iya. kalau misalnya difokusin ternyata hasilnya juga sama yang gajian gitu. Kayak gitu. Iya. Wah. Dan satu hal juga kan kalau karyawan itu aset ya. Jadi kita juga harus memupuk karyawan biar lebih pintar gitu. Karena kan kita karyawan itu dari nol terus dilatih. Nah, itu adalah aset kita gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya di usaha itu ada 4 macam kaki meja ya. Yang ke-1 SDM. Yes. Yang kedua keuangan, yang ketiga marketingnya. Okay. Ya, marketingnya gimana kita memasarkan produk kita sampai bisa orang lain melirik lah ya. Kayak gitu. Sama yang produknya harus diperhatikan juga. Produknya udah betul-betul enak atau enggak kayak gitu. Luar biasa sekali sahabat style, ini ilmu baru nih bagi aku khususnya dan juga mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin bahwa memang yang namanya usaha itu Tidak mudah ya? Gak mudah gitu. Dari niat, selain dari niat gitu ya, selain dari niat, actionnya pun kita harus benar-benar ini kayak tadi ketika mungkin nasehat gitu ya, yang tadi 3 itu harus ilmunya, waktunya dan juga modalnya. Kita nggak bisa tuh kayak mesti punya modal tapi kita nggak punya waktu, tetap aja ya nggak akan ini. Jadi memang itu penting banget. Aduh, ini aku langsung speechless banget sih kayak dengannya kita lagi seminar tentang usaha ya. Jadi buat kalian yang mungkin kayak aduh, kalau usaha itu harus seperti apa? Nah, ini udah sama TDP udah dikasih tahu nih. Tadi nasihatnya juga ada yang 3 nih dari ayah mertuanya ya. Iya. Kemudian ada 4 kaki meja ya bisa dibilangnya. Meja di manajemen ya. Di manajemennya. Nah, usaha itu nggak mudah. Makanya buat kalian yang mungkin merasa kayak ataupun yang pengen buka usaha, ya kalian harus lihat kesananya dulu gitu. Jadi jangan asal pengennya aja gitu ya, tapi harus dilihat juga kayak ininya aman gak ya, tempatnya oke gak ya gitu. Terus nanti SDM-nya bagus gak ya, atau nantinya akan membuat si usaha ini maju atau enggak gitu kan. Orang-orang juga penting ya Teh. Iya. Kayak Nah, seperti kalau itu. SDM juga kan sebenarnya itu SDM penting banget. Jadi dari mulai rekrutmen harus diperhatikan banget. Nah, iya. Ada tesnya ya, tes IQ, tes psikotesnya. Iya. Udah gitu tes wawancara. Setelah itu kan kita briefing sampai 3 bulan berarti training ya. Nah, kemudian baru dari situ kalau misalnya kelihatan bagus ya udah kita terusin, kalau misalnya enggak ya udah kita nyari lagi, soalnya kan banyak juga yang mau kerja. Iya, betul. Sekarang mah ya aduh, banyak banget orang yang pengen kerja, tapi ya kerja juga kitanya harus benar-benar punya ilmunya yang ini ya. Selain dari kemauannya, ilmu kita juga harus bisa mumpuni lah, karena ketika kalian pengen kerja gitu ya, orang yang punya usaha juga bisa memfasilitasi, tapi mereka juga punya harapan gitu ya terhadap pekerjaan itu. Berarti ya bisa dibilang tantangannya juga luar biasa ya Teh. Kayak dari awal modal ya, maksudnya kayak mencari modalnya juga, kemudian dari karyawannya juga, tapi berarti sampai akhirnya bisa sampai sini berarti memang benar-benar step by stepnya tuh dilalui banget ya sama TDP ini. Sebenarnya sih kalau misalnya usaha makanan adalah usaha yang modalnya paling kecil ya. Iya. Kalau misalnya kita mau udah niat gitu, misalnya kalau mau jual makanan, kita jual gorengan aja dengan modal 50.000 juga bisa ya. Yes, pertama-tama betul. kan kita bisa titip-titip dulu di warung. Iya. Nah, saya juga dulu gitu loh sebenarnya. Titip-titip. Titip-titip dulu di Ramona gitu, bikin kelapa tart kayak gitu, dititipin dulu di Ramona, terus di warung-warung. Udah gitu ternyata banyak BS-nya. Aduh. Banyak yang kebuang ternyata gitu. Tapi lama-kelamaan bisa juga lah ngelewatin masa-masa dulu waktu di bawah gitu. Iya. Pasti mungkin nggak, kalau diceritain mah panjang banget ya Teh ya. Kalau nyeritain tantangan up and down-nya, tapi mungkin setidaknya ini bisa jadi inspirasi ya, pembelajaran juga bagi kita semua sahabat saya, karena ya yang namanya usaha kita siap untuk resikonya gitu ya, apalagi usaha makanan. Meskipun modalnya kecil, tapi resikonya juga lumayan besar ya. Seperti tadi mungkin kayak kita titip ke sini, ya kalau nggak laku ya dibuang gitu ya. Kalau makanan ada yang dimakan, ada yang dibuang gitu kan. Ada yang dibagiin. Tapi begitu, yang terpenting mungkin untuk sekarang ya
orang-orang tahu dulu ya teh, kayak tahu kita gitu ya. Setelah tahu mungkin orang bisa kayak udah bener sih emang ini, kayak contohnya rotinya enak gitu. Kalau sekarang kan orang-orang bisa dibilang FOMO ya, harus tahu dulu baru ini gitu kan. Tapi luar biasa sekali sih Teh Depi ini ya, aku juga langsung speechless ngedengerin cerita-ceritanya juga, karena langsung loh kayak 2 usaha gitu kan. Kalau orang-orang kayak udahlah 1 usaha aja, yang penting mungkin kita nyoba kayak cabang di mana, tapi TDP itu mau untuk kayak ngambil resiko 2 usaha makanan gitu kan, langsung ya, meskipun beda beberapa tahun tapi tetap aja sih Teh kayak susah banget kan untuk bisa nge-manajemennya gitu. Luar biasa sih. Saya juga terkadang kok udah jadi banyak ya karyawannya gitu. Iya kan, pasti lebih susah ya untuk ininya. Hari dulu mah gitu kan, kalau ngegaji itu cuman sedikit, sekarang mah banyak Pak. Iyalah, mungkin apalagi garlic hot plate dengan 3 cabangnya ya. Sweet Jasmine roti juga mungkin pasti karyawannya mungkin ada shift-shiftan juga Teh, atau enggak tetap aja shift-shiftan ada juga? Kalau untuk di tokonya ya di shift juga gitu. Apalagi kalau misalnya catering, kalau lagi pesanan banyak di shift, jadi ada bagian pagi sama bagian malam. Luar biasa sih. Dari TDP ini tadi mungkin sahabat saya bisa tahu ya tantangan yang dihadapinya. Jadi memang gak mudah untuk bisa konsisten gitu ya, bisa konsisten sampai saat ini, karena apalagi Tasik ya dengan dunia kulinernya yang semakin semakin banyak banget, iya kan ya, persaingannya semakin ketat. Tapi mungkin yakinlah TDP udah punya strategi yang lain lagi bagaimana caranya bisa mempertahankan ya. Harus. Yes. Nah tadi kita udah bahas tentang tantangan. Kalau sekarang boleh nggak sih Teh harapannya untuk kedepannya seperti apa untuk usaha ini? Harapannya kalau misalnya untuk toko roti ya, toko roti Jasmine, kita berharap banget gitu. Jadi toko roti ini untuk jadi oleh-olehnya Tasik gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar kota bisa bawa oleh-oleh roti unyil khas Tasik. Betul. Gitu. Nah, untuk garlic kita juga pengennya buka cabang di luar kota juga gitu. Oke, amin ya, semoga terwujud ya keinginan dan juga harapannya. Itu harapannya buat rekan-rekan yang mau mulai usaha, jangan takut ya ngambil resiko gitu. Karena kalau mau usaha itu harus ada keinginan dulu, baru dari situ terbuka jalannya gitu. Karena Allah maha baik sama kita gitu. Betul sekali, luar biasa. Boleh kita kasih aplaus. Kasih aplaus ya untuk TDP, luar biasa sekali. Nah ini insight banget untuk kita semua, apalagi generasi muda ya zaman sekarang, bahwa pasti dari semua orang tuh pengen ya punya usaha. Yang terpenting kayak kita niat aja dulu, kita coba dulu. Kayak dari modalnya apakah ada, pasarnya juga kita harus benar-benar dicari gitu ya, pasar yang pasnya seperti apa. Terus kalau kita mau buka outlet, cari juga tempatnya yang memang mumpuni, ini bakal laku, yang paling strategis. Ya yang strategis juga. Luar biasa sekali nih sahabat style. Udah lumayan lama juga ya kita ngobrol-ngobrol. Sampai jam 5 ya. Iya, tidak terasa nih obrolan kita, karena memang kalau perihal usaha itu selalu seru aja Teh. Apalagi kan aku emang setiap hari Jumat kan ngobrol dengan para pelaku usaha ya. Tadi kan dikasih waktunya 1 jam, malah jadi lebih ya. Tidak apa-apa. Menemani, karena biasanya berdua kalau siaran. Ini sendiri, jadi kan ada temen ngobrol. Siap. Boleh nanti terakhir promoin lagi nih buat sahabatnya semuanya ataupun warga kota Tasikmalaya perihal Jasmine roti Tasik ataupun garlic hot plate, biar mereka lebih tahu lagi. Oke, bagi teman-teman yang mau roti unyil, datang aja ya ke Jasmine Bakery, Jalan Tarumanegara nomor 7. Jadi di sana roti unyilnya mulai harga dari 2.500 aja. Jadi kalau misalnya beli 10 dapat potongan jadi 24.000. Kalau 20 jadi 45.000, kalau 30 jadi 70.000. Jadi jangan ragu ya, kalau misalnya punya uangnya berapa bisa diatur-atur. Oke. Yang penting kalian nyoba aja dulu ya. Yang penting ada keinginan aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke mall, jangan lupa mampir ke Garlic Hot Plate, adanya di Asia Plaza depan Gramedia banget kayak gitu. Pas itu tempatnya ini apa? Live musik. Nah, live music di situ.
Yang garlic hot plate 1, yang garlic hot plate 2-nya depan CFC, yang belakang dekat tempat parkir. Nah, yang kedua ada di Maesari Plaza, di sana di tengah-tengah dekat live music juga. Jangan lupa. Iya, jangan lupa sahabat saya semuanya, buat kalian apalagi sekarang malam Sabtu gitu ya, jalan-jalan bareng doinya, bareng keluarganya. Malam Minggu jangan lupa. Iya, malam Mambo kuliner. Nah, depan SD Citapen. Nah, kan aku langsung ingat karena nanti langsung ke sana malam Minggu. Ya. Iya, jadi buat sahabat semuanya juga buat kalian yang mau jalan-jalan lagi di AP nih bingung mau makan apa, langsung aja ke Garlic Hot Plate, semuanya ada di sana. Stick chickennya ada, kemudian nasi gorengnya ada, terus sapi lada hitamnya pokoknya ada di sana. Kalian langsung aja, harganya juga murah meriah, worth it banget, dan tentunya bikin kenyang juga. Kalau kalian masih ragu, coba deh lihat-lihat dulu di IG-nya Garlic Hot Plate dan juga Jasmine Roti Tasik. Buat kalian yang mungkin kangen dengan roti unyil, ada di sana. Kapan lagi ya kalian bisa nyobain roti unyil, karena jarang banget nih di Tasik ada roti unyil. Mungkin Daripada cuma ada di jauh-jauh Jasmine. ke Bogor, mendingan ke Jasmine Bakery aja. Betul. Betul sekali. Harganya juga pada murah dan tentunya pasti enak dan bergizi ya Teh. Iya. Oke sahabatnya, sudah pukul 16.56 nih, dan tentunya kita harus usai ya Teh. Tapi terima kasih banyak buat Teh Depi ya yang sudah bersedia hadir di sini berbagi ceritanya kepada sahabatnya semuanya. Terima kasih banyak Teteh, dan semoga harapannya juga tadi terwujud ya. Amin. Segala keinginannya, dan tentunya Tetehnya juga sehat-sehat terus bersama keluarganya, sehingga mungkin tadi harapannya kita bisa banyak cabang lagi ya di luar kota ataupun pun di Tasik mungkin lebih banyak lagi. Ya pokoknya semoga Teteh tetap sehat terus, dan karyawan-karyawannya juga tetap sehat terus. Amin. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Teteh. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat style. Mungkin ini segmen terakhir kita bersama Teh Depi dari Jasmine, Toko Roti Tasik, dan juga Garlic Hot Plate. Tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol, tapi tenang saja masih ada 1 jam lagi Lisni menemani sahabat saya semuanya di kilometer 144. So jangan kemana-mana.